Oke, Gesa. Gimana kabarnya, Gesa? Hah? Bagus. Bagus. Sekolahnya udah mulai ya? Iya, Mister mau tahu dong, Gesa ngapain aja di sekolah tadi? belajar. Belajar doang? Oh, Ya, udah langsung belajar ya? Bukannya ini minggu pertama? belajarnya sedikit dulu. Sedikit dulu. Oh, berarti pulangnya pagi ya tadi? Ya, Oh, biasanya nanti pulangnya jam berapa? 3, 4, dua apa satu. atas satu. Berarti dua ya? Atas Ya, satu. Oke. Gesa belajarnya hari ini apa? matematika sama IPAS. Matematika. IPAS itu S-nya science berarti. Oke. Sosial. Sosial. Hmm, oke deh. Oke. Pertama Mister minta maaf dulu ya, guys ya. Kemarin kita tunda karena Mister sakit. Sebenarnya udah sembuh dari demam, cuman suaranya itu hilang banget. Jadi Mister kalau ngajar tuh bisa gini. Nah gitu. Nggak Oh, kedengeran sama sekali. Nah ini baru-baru sembuh ini. Ya. Kemarin nggak begini. Kemarin tuh. Nah gitu. Itu Gesa ketawa pas itu. hmm, kedengaran halo kisah sedikit. Iya, itu kemarin gitu guys. Jadi Mister ngasih tahu, aduh nggak bisa nih gitu. Awalnya Mister itu ada tutor pengganti, cuman kayaknya harus Mister ya, parents nggak ini soalnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, hari ini Gesa akan belajar dictionaries. Oke Gesa. Ya, Nah, ini pembelajarannya akan agak ya seperti list ya Gesa. Oke. oke, Untuk gamenya kita tidak dulu ya, oke? oke. Gesa, oke. Kemudian yang ketiga, sebelum mulai pembelajaran, Gesa yang kemarin ada yang mau ditanyakan mungkin. Enggak, Ada? enggak, Gak ada? enggak. Oke. Kalau tidak ada, iya. Nanti Mister ini ya Gesa. Kalau tidak ada, berarti kita langsung mulai nih, Gesa. Aman? Ya, Oke. Aman ya? Gamenya nanti ya. Oke. Jadi hari ini yang akan Gesa pelajari itu adalah kamus. Nah, oke Gesa. oke. Gesa pernah mendengar istilah kamus? Pernah. Apa itu? Apa yang terbersit gitu? Terbayang di Gesanya ketika Mister bilang kamus. Kamus nih Gesa. Nih kamus Buku, nih. Hah? buku. Buku. Isinya apa? Cuma buku aja. Cuma buku aja. Ya. Keren sekali memang ya. Gesa apa adanya memang jauh. Ini yang membuat Mister suka sama Gesa nih. Mister boleh lihat mukanya Gesa? Mister ini agak tenggelam soalnya Gesa. Oke, biasanya Gesa make kamus Mandarin make nggak? Enggak. Oh enggak. Oh ya, kamus itu kan biasanya berisi kata-kata yang ingin dilihat artinya gitu guys ya. Misalnya apa arti go gitu. Bahasa Indonesianya kan pergi gitu guys. Gitu nggak sih? Kamus tuh biasanya gitu. Atau Gesa kamusnya berbeda nih. Kamus main. Oh iya. Oke, jadi konsep kamus di dalam umumnya itu sama. Jadi ada nanti istilahnya yang diartikan, ada yang artinya. Cuman di dalam pemrograman itu
kamus di sini punya kunci namanya. Kuncinya itu nanti punya nilai. Gitu. Oke? Mister Oke. akan bicarakan konsepnya dulu, kemudian Mister akan praktik langsung, habis itu Gesa yang share screen. Oke? Nah, Hmm. jadi ini masalahnya Gesa. Kan Gesa sudah belajar list Gesa ya? Betul? Ya. Nah, misalnya ada yang nyuruh Gesa membuat, oh Gesa, boleh nggak ya Gesa buatkan kita itu database di perpustakaan gitu. Gesa ke perpustakaan, Gesa misalnya sudah profesional. Disuruh ke perpustakaan, kemudian disuruh buat database kumpulan buku nih Gesa. Nanti di komputernya kalau misalnya saya nih sebagai pengunjung mencari buku yang judulnya Cara Bermain Game yang Baik dan Tidak Bohong misalnya. Gitu saya. Gitu misalnya ya. Nah, itu Gesa kan kemungkinan pertama program atau operator yang akan Gesa pakai if kan. Jadi if judulnya ini, oh ini nih baris bukunya di sebelah sini nih gitu. Betul Gesa? Ya. If ya. Paham nggak maksud Mister nih? If kan yang dipakai. Hmm. Nah, tapi gimana kalau bukunya sebanyak 100.000? Apakah Gesa akan pakai if titelnya ini, elip titelnya ini, dan seterusnya? Apakah selalu seperti itu, Gesa? Enggak ya, itu enggak efektif. Masa mau if else-nya 1.000 kali? Aduh, agak aneh ya jadinya. Nah, solusi yang mungkin yang kedua make list, Gesa. Nah, list ini lebih rapih, bahkan lebih bisa diurutkan. Tetapi masalahnya kalau make list itu nanti, Gesa itu kalau hilang buku yang di tengah-tengah, itu kan nomor indeksnya berubah secara otomatis. Betul, Gesa? Ya. Iya, jadi itu kerugiannya menggunakan list. Nah, kalau menggunakan kamus, nah itu tuh cara menulisnya begini nanti guys ya. Pakainya kurung kurawal, kemudian ini yang disebut judul buku atau ini yang disebut dengan kunci. Kemudian nilai gitu. Jadi kunci titik dua baru nilai gitu. Oke, dan ini banyak banget yang bisa ditampung hampir seperti list gitu. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan ini, Gesa. Oke? Oke. Oke, Mister review sedikit, masih ingat apa itu daftar, Gesa? List. Urutan. List. Mhm. Tempat untuk menaruh data yang terurut gitu ya. Oke? Ya. Oke. Kalau cara kita untuk menambahkan item ke dalam list kita gimana? Append. Append. Kalau remove ini ngapain Gesa? Hilangin. Kalau operator in ini tugasnya ngapain? Ngitung. Hah? Menghitung. Oh bukan, len kalau menghitung jumlah, menghitung jumlah. Kalau ini tuh memeriksa apakah Greenberg ini ada di dalam listnya gitu. Oke? Kalau Ya. mengurutkan, pakai apa kemarin? Sort. Masya Allah, pinter ya. Oke Gesa, brilliant. Jadi Mister sudah tidak perlu mereview lebih dalam lagi. Nah sekarang kita ke kamus Gesa. Oke? Nah ini dia kamus. Secara formal itu adalah kumpulan pasangan kunci sama nilai Gesa. Oke? Pasangan kunci sama nilai yang tidak terurut. Ini bukan terurut, tapi tidak terurut. Tidak. Yang tidak, oh sorry. Yang tidak terurut Gesa ya. Tidak gitu. Kalau list itu terurut, kalau ini nggak terurut. Maksudnya nggak terurut tuh dia nggak bisa disort. Paham Gisa? Ya. Nah, kemudian cara membuatnya gimana? Penamaannya hampir sama, cuman kurungnya kalau list kan kurung siku. Kalau kamus itu kurung kurawal begini Gisa. Oke? Hmm. Oke? Nah, Oke. kemudian Gesa perlu naruh ingat pasangan. Kunci, kalau ada kunci harus ada nilai. Dan itu ada titik duanya. Jadi kunci titik dua nilai. Nggak boleh hanya ada nilai doang, nggak boleh hanya ada kunci doang. Oke, Gesa? Oke. Oke. Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu apa aja, Mister? Kita akan belajar cara membuat kamus,
mendapatkan elemen di dalam kamus, kemudian mencetak seluruh kamus, menambah dan menghapus elemen di dalam kamus, ubah nilai elemen, memeriksa dan mengiterasi. Oke? Mister akan ke platform, Gesa. Oke? Dan Gesa sekarang di data structure lesson 3. Oke, ini dia. Oke, Gesa. Nanti Oke. Gesa mulai di lesson 3 nomor 6. Cuman Mister akan buatkan catatan di laboratori. Kemudian create project gitu Gesa, Python. Mister akan bilang catatan buat catatan kamus Gesa. Nah, oke. Nah, sekarang Mister into project baru deh. Nah, sekarang yang pertama kita akan belajar cara membuat kamus. Membuat kamus kosong atau yang ada isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba mendapatkan elemen di dalam kamus. Cara mendapatkan elemen di dalam kamus, dari kamus. Kemudian yang ketiga, itu mencetak, yang keempat menambah, menghapus. Mencetak seluruh isi kamus, kemudian menambah elemen atau pasangan kunci nilai di dalam kamus, Gesa. Yang kelima, itu Gesa akan belajar menghapus elemen dari kamus. Kemudian kita juga bisa mengganti elemen di dalam kamus. Gitu. Oke, Gesa? Oke. Selanjutnya Gesa juga memeriksa dan mengiterasi itu pakai for sama ini ya. Mengiterasi elemen di dalam kamus. Nah, sekarang kita satu persatu dulu ya. Semoga kita cukup 5 menit menjelaskannya nih. Ada yang mau ditanyakan dulu guys konsepnya ini? Hmm, enggak. Nggak ada ya? Iya. Oke. Nah, sekarang cara membuat kamus. Di sini ada dua caranya. Misal nama kamusnya itu adalah buku ya guys ya. Books gitu. Sama dengan ini kamus kosong. Ini kamus kosong. Ini kamus kosong. Kemudian cara yang kedua itu Gesa pakai DICT. Nah, bisa juga begini. Oke? Bisa? Oke. Kemudian yang ketiga, kamus yang ada isinya. Misalnya nama kamusnya itu adalah apa? Games. Gitu ya Gesa ya. Kemudian sama dengan pakai kurung kurawal, kurung keriting, kemudian misalnya nama gamesnya itu, ingat kamus itu ada pasangan kunci dan nilai. Atau buku aja deh tetap. Buku. Books. Misalnya nama bukunya itu adalah Mandarin. Gitu. Ini judulnya misal kuncinya itu bebas guys ya. Kuncinya Mandarin, kemudian penulisnya mungkin Gesa. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua mungkin English, penulisnya adalah Farabi. Kemudian yang ketiga misalnya satu lagi apa Gesa buku yang bagus tuh? Apa Gesa? Apa? Science. Science, keren banget Gesa. Science, penulisnya adalah Ganesha. Ganesha. Nah, gitu Gesa. Oke? Nah, Oke. sekarang cara mendapatkan elemen dari kamus itu gimana, Mister? Nah, cara mendapatkan elemen di dalam kamusnya, Gesa tinggal pakai print dulu, kemudian Gesa sebut kamusnya, kurung siku, sebut kuncinya. Nah, elemen yang Mister maksudkan itu adalah value-nya, guys ya. Ingat ini kunci, ini value. Oke? Nah, sekarang cara mendapatkan misalnya saya ingin mendapatkan penulis Ganesha.
saya sebutlah kuncinya, yaitu science gitu. Oke? Nah, ini kalau gesaran nanti penulisnya Ganesha gitu. Paham? Paham. Oke. Nah, kemudian misalnya Gesa ingin mencetak seluruh isinya. Apa yang dipakai? Tinggal fungsi print. Sebut nama kamusnya. Nah, gini. Nah, gitu. Oke? Paham ya? Ya. Nah, kemudian kalau Gesa ingin menambah elemen atau pasangan kunci nilai, artinya kalau Gesa mau menambahkan elemen itu nanti harus ada kunci sama nilainya. Gesa tinggal bilang, sebut nama kamusnya, bukan append. Kemudian kurung siku, misalnya kunci yang baru itu adalah bukunya matematika. Gesa suka matematika atau IPA atau IPS? IPAS. IPAS, oke. Nah, kemudian Gesa bilang sama dengan. Nah, ini artinya nanti saya menambahkan buku yang judulnya IPAS, kemudian kuncinya itu adalah misalnya Ardian. Nah, gitu. Nah, nanti saat Gesa print kamusnya, yang akan terjadi adalah sudah ada buku IPAS, penulisnya Ardian. Gitu. Oke? Nah, misalnya sekarang Gesa ingin menghapus elemen. Nah, misalnya ingin menghapus yang English ini nih. Caranya gimana? Pakai del. Del, sebut kamusnya, kemudian sebut kuncinya. English. Kuncinya harus sama persis, guys ya. Nggak boleh E-nya kecil, harus sama persis. Nggak perlu sebut nama nilainya. Jadi cukup begini, dia udah kehapus semuanya. Oke, guys ya? Maksudnya kehapus parabinya. Nah, ini nanti nggak ada parabi lagi nih. Nah, ini nih, hanya ada ini. Gitu. Oke? Oke. Nah, sekarang kalau Gesa ingin mengganti elemen, caranya gimana? Gesa sebut nama kamusnya, misalnya Mandarin, mau diganti pakai apa, Gesa? Mengganti elemen ini maksudnya Gesa ini mau Gesa ganti pakai nama yang lain. Nah, sebut nama kuncinya, Mandarin itu ternyata nggak ditulis oleh Gesa, ditulis oleh Putra. Nah, gitu. Nah, nanti saat Gesa print ulang, books, nanti dia akan begini. Nah, Mandarin Putra Sains Ganesha IPAS Ardian. Kemudian kalau Gesa mengiterasi pakai for, ya. Jadi tinggal bilang for kunci in kamus, kamusnya namanya books, print kunci. Nah, nanti Gesa hanya akan mendapatkan kunci kamusnya doang, yaitu Mandarin Science IPAS. Gitu. Nah, sekarang kalau Gesa ingin mendapatkan kunci ininya doang, mendapatkan kunci doang atau value doang, caranya nanti Gesa hanya perlu bilang print books dot kunci itu bahasa Inggrisnya keys gitu. Nah, gini. Nanti dia akan bilang, nah ini nih nama-nama kuncinya di kamus itu. Kemudian kalau values tinggal print books dot values. Nah, gitu Gesa. Ada yang mau Gesa tanyakan? Enggak. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, ini Mister kirimin. Ini sebagai catatannya Gesa. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya Gesa. Pergi kembali ke sini, course, kemudian di nomor 9, lesson 3. Nah, kita lihat contohnya Gesa. Nomor 4 nih. Atau nomor 3 dulu, boleh. Nah, dia menyuruh kita ngapain ini? Dia menyuruh Gesa untuk lakukan perubahan pada katalog. Tambahkan buku populer baru ke books. Oke. Jadi kita tambahkan ini. Books, kurung siku, Dipoy.
Yang harus kita tambahkan di puisi sama dengan. Bener nggak ya? The Adventures of Robinson Crusoe. Ini agak salah soalnya. Judul sebenarnya adalah The Adventures of Robinson Crusoe. Yang kedua, Books Dumas. The Count of Monte Cristo. Of gitu guys ya. Nah, kemudian remove ini pakai del, sebut nama kamusnya, kurung siku. Kamusnya nggak harus ini ya, books kok namanya. Nah, ini udah guys ya. Nah, gitu. Paham guys ya? Ya. Oke. Mau praktik ya? Gesa yang giliran Gesa ya? Ya. Oke, silakan share screen. Yang mana? Nomor 6, kamus. Nah, ayo. Oh, tidak diberi nomor dari nol, guys ya. Salah itu. Oke. Betul. Itu betul ya. Nomor satu betul atau salah? Betul. Iya, betul. Nomor 2 Betul. tidak terurut ya. Jadi salah itu guys ya. Nomor 3, Betul. nomor 3 salah. Pasangan nilai kunci kamus dapat diurutkan. Jadi hanya itu yang betul. Ya. Salah. Kamus adalah kumpulan pasangan kunci yang terurut. Salah. Diberi nomor mulai. Mungkin ada beberapa. Nomor satu salah. Bisa lebih dari. Ini kalau kita menggunakan kamus. Sebenarnya nggak gitu ya. Kalau kita menggunakan list. Jadi nomor satu itu harusnya benar guys ya. Nomor 3 itu betul mungkin guys saya. Tapi aneh ini pasangan nilai kunci kamus dapat diurut. Enggak sih. Coba nomor satu benar. Coba ini deh guys. Iya, coba ini. Yang mana? Enggak. Ini aja. Yang udah ini. Loh, coba nomor 2 bener guys ya. Nah, aduh kok aneh ya tapi. Ayo guys ya. Mister boleh ke belakang guys ya. Boleh. Oke.
Cek. Halo Gesa. Halo. Mister minta maaf ya. Mister sekalian ibadah. Di sini waktunya lebih 1 jam. Oke Gesa. Iya. Kita nanti lebihin. Tenang aja. Ayo. Gimana nih caranya yang ini? Wah, Gesa brilliant idenya ya. Oke. For ask in outdoors. If ask in outdoors. Then apa? Perintahnya apa? Coba lihat. Eh, No, I mean tulis program yang ya. Kalau print kata biografi kemudian cetak value-nya. Hah? Apa namanya? Mungkin nah itu betul. If ask in nah kata-katanya itu bebas. Intinya kan ketika Gesa bilang apa namanya? For ask in outdoors itu nanti if ask-nya ada di dalam bilang aja kalau S-nya itu ada di dalam kalau yang saya masukkan itu adalah salah satunya yaitu entah itu Wolf, Austin atau Dickinson gitu ya. Jadi bilang aja if asked in outdoors gitu aja. Ayo. If asked in outdoors. Nah, apa yang harus dilakukan? Print ya. Kata biografi kemudian apa? Betul kata biografi kayaknya. Oh, enggak. Kita harus print kata biografi dulu. Ayo, Mister arahin dikit-dikit. Books itu hanyalah contoh tadi. Coba lihat yang tulis program yang mencetak biografi penulis. Boleh. Uh, mhm. Kurung siku, kuncinya adalah S, ya. Yang kita masukkan tuh. Uh, Maksud Mister begini. Mister izin ya. ya. Jadi nanti kalau dia ketemu atau ada gitu ya, yang kita harus lakukan itu apa sebenarnya? Kita disuruh mencetak kata biografi. Nah, itu tuh. Yang ini nih. Nah, biografi tuh. Ini mouse-nya Mister agak bermasalah. Enggak. Nah, itu. Jadi, itu yang akan kita cetak dulu. Biografi. Titik 2. Nah, kemudian koma. Isinya nanti ada banyak tulisan. Yaitu outdoors. Dengan kuncinya itu ask. Betul kan? Bisa? Jadi, Ya. iya. Nah, kemudian kalau nggak ada sekarang, gimana? Else berarti ya? Else kan? Hmm. Berarti else di situ else-nya betul. Else-nya kan berarti S itu tidak di author kan? Nggak ada nggak ada nama seperti itu kan? Betul? Else Ya. titik 2. Apa yang diminta? Outdoor not found. Add them. Nah, gitu guys. Nah, pinter gitu caranya. Dot lower aja. Oh ya udah ya. Eh Caranya Gesa pakainya yang itu Gesa, yang baris ke-13 tuh tulis S-nya lagi, S kedua sama dengan gitu. Enggak ada. Oh ya. S2 dot lower. Ah, no. Nah, gitu maksud Mister tadi. Nah, gitu. Nah, kalau jawabannya yes, apa yang akan Gesa lakukan? Disuruh minta apa? Tulis nama, tulis biografinya kan? Coba lihat keterangannya. Tulis program itu.
Nah, disuruh jika menjawab yes, maka mereka diminta masukkan biografi. Jadi input lagi ya, biografi sama dengan input. Kemudian tulisannya mungkin their biography. Sama, mhm, mhm. Sama dengannya dua atau satu, Gesa? Satu. Satu, karena ini variabel. Pintar. Oke. Kemudian dia bilang, nah ditambahkan sekarang. Penulis dan biografinya ditambahkan ke katalog. Ah, itu list. Ini Gesa bagus ya ingatannya. Itu list tapi untuk kamus itu sebut dulu kamusnya Gesa. Sebut dulu kamusnya. Mhm. Nah, kemudian sebut penulisnya, kurung siku penulisnya. No 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 no, penulisnya. Kurung siku. No, kurung siku. Wah, udah connect banget Gesa nih. Gak Kurung suka. siku gimana? Yang gini, yang kayak list itu. Itu kurung biasa. Nah, itu kurung kurawal. Nah, di dalam kurung sikunya ada S atau penulisnya kan? Betul, Gesa? Ya. Nah, sama dengan setelah kurung sikunya, sama dengan apa, Gesa? Nilainya yang mana? Exactly. Wow, brilliant. I like that. Oh, X2 itu bukan. X2 itu jawaban. Yang benar adalah, nah itu. Ini kan nama penulis soalnya, S1 itu kan, Gesa? Ya. Oke. Habis itu apa? Dia bilang cetak bisa. Cetak. Kemudian cetak semuanya, print outdoors berarti. Setelah setelah digitukan print outdoors. Enggak, di dalam if, di dalam if. Nah, kemudian kalau jawabannya enggak yes sekarang berarti else ya guys ya. Else. Nah, else-nya apa? Bisa disuruh memprint kata response received. Oh, enggak ada titiknya. Ah, udah sih. Harusnya udah. Oke. Oke, berarti ini kayaknya nggak perlu ada for deh, Gisa. Jadi langsung if deh kayaknya. Nah, itu disejajarkan. Nah, kayaknya sih begini ya. Borak. Typo-nya lebih lebih lucu lagi ya typo-nya. Borak, waduh. Oke, biografinya apa? Biografinya apa, Gisa? Borak itu kan, borak itu buat, itu bahan kimia yang berbahaya itu kan, Gisa? Nggak tahu. Ba- Itu bahan kimia berbahaya banget, borak tuh, Gisa. Itu sering banget tuh ditampilin di investigasi-investigasi gitu. Next, hebat ya, Gesa. Ini susah banget dijawab sama anak seumuran Gesa. Jadi Mister harus bilang kerja kerasnya patut ditiru. Oke, gimana yang ini Gesa? Hah? Kalau Mister lebih suka langsung yang itu tuh, nggak suka pakai demo. Kalau ada yang bacaannya itu lebih cepet aja gitu. Kalau demo itu perlu dicoba satu-satu soalnya. Nah ini nih. Nah ini dia nih.
Nah, ini hampir sama sih kayak yang tadi, cuman pakainya ini lebih susah lagi. Kalau Gesa bisa menjawab ini, brilliant. Absolutely brilliant. Ayo. Tadi Mister Pikir Gesa stucknya di nomor 3 loh. Nomor 4 tuh susah banget soalnya. Tapi keren ya. Ayo, gimana caranya? Yang Pertama, student card gak digantikan. nggak diganti. Jadi Gesa harus cetak dulu print welcome, kemudian student card. Karena itu tuh tulisannya sesuai gambarnya. Welcome, tanda seru, koma, student card. Nah, pintar. Kemudian, nah kalau ada garis tanda panahnya itu pakai apa Gesa? Input. Input. Taruh dalam variabel ya supaya lebih mudah. Ups, bukan. Mas, ya gitu. Pilihan mungkin atau opsi atau apa gitu. Nama variabel. Botak juga boleh. Botak lagi nggak tuh yang kena. Warna kaca. Botak aja. Ini bahan berbahaya loh Giza. Giza kalau searching itu tapi sering dipakai tuh nggak tahu Mister. Inputnya apa isinya Giza? Personal account. Titik dua, satu take out, dua returns, tiga exit. Kayaknya nggak perlu spasi deh. Tapi Mister nggak tahu. Iya. Jadi satu nggak perlu spasi, langsung satu strip gitu. Eh, Oke. Tapi apakah make if dulu atau while dulu guys ya? Soalnya kan dia akan nanya terus ini. Jadi saat Gesa memasukkan angka 3 dia berhenti nanti bertanya. Berarti kayaknya pakai while dulu ya. Jadi while boraknya itu nggak sama dengan 3. Boraknya itu angka atau string Gesa? Nah ini Mister tanya nih. Gesa nulis boraknya itu angka atau string? String. Angka ya. Karena Gesa pakai int di situ. Coba lihat. Nah itu tuh. Oke. Jadi pakainya angka ya. While boraknya tidak sama dengan 3, ekspresinya adalah while borak tidak sama dengan 3. Oke. Oke, kita lihat. Titel baru, bed in. Nah, boraknya soalnya itu. Boraknya itu harusnya ekspresi, bukan variabel, guys ya. Ekspresi maksudnya gimana? Sama dengannya 2. While borak itu kan sama dengannya 1. Bukan. Di while-nya. Kalau itu memang betul variabel. Cuman di baris kelima itu kan while. Oh iya. Nah, itu. Tidak sama dengan 3 ya harusnya. Tidak sama dengan, guys ya. Bukan sama dengan. While borak tidak sama dengan 3. Nah, tiganya itu angka atau huruf, guys ya? Angka. Nah, jadi jangan pakai string ya kalau angka. Jangan pakai tanda petik. Oh, Nah, gitu maksud Mister. Nah, sekarang gimana? Dia disuruh masukkan title baru. Kemudian, oh berarti harusnya if dulu. If boraknya sama dengan 3, suruh masukkan title baru. Oh enggak. While-nya udah bener. While-nya udah bener. Setelah while itu taruh if. Nah, gitu maksud Mister. Kalau boraknya satu, untung nggak diganti ya. Parah banget sih kita. Jangan kita, jangan. Oke, titel baru sama
Ayo Gesa, gimana? Untung nggak diganti E ya. Oh Biar ya. Gesa sih. Ayo gimana? Setelah dia memasukkan titelnya, oh ditambahkan ya, ditambahkan kuncinya check out namanya. Kemudian value-nya adalah titel itu. Oke, oke. Jadi Gesa bilang student card kurung siku titel, apa namanya? Check out ya nama titelnya tadi. Tanda petik ya. Soalnya itu ini kunci baru. Ada tanda petiknya guys ya. Apa? Check out-nya gitu. Ada S-nya check out. Nah, sama dengan judul bukunya guys ya. Ups, nggak pakai tanda petik. Nggak pakai tanda ini. Judul bukunya apa? Yang baris ketujuh itu loh. Nggak pakai kurung siku juga. Judul bukunya, nah titel baru. tadi hampir nulis ini. Hah? Total baru. Total total itu apa? Mister nggak tahu kalau ini. Itu typo. Awas hati-hati typonya ya. Kemudian Gesa print berarti. Habis itu di print. Print student card. Nah sekarang kalau boraknya dua. Mister mau ganti O-nya pakai E mulu dah. Boraknya sekarang kalau dua gimana Gesa? Kalau Gesa masukkan dua gitu. Elip ya, pakai elip aja berarti. Elip boraknya dua. Maka pasangan itu dihapus katanya. Oh berarti cara menghapusnya pakai apa Gesa? Del ya. Del. Del apa? Nama kamusnya, kurung siku, nama kuncinya check out. Ups, ada spasi. Nama kamusnya dulu. Ah, bukan di dalam kurung siku. Nah, bukan, sebelum kurung siku dulu. Nah, student. Nah, kemudian kurung sikunya itu kunci yang ingin kita hapus check out ya. Tanda petik, jangan lupa. Oke, oke. Nah, kalau dia memasukkan tiga, apa bisa? Kalau dia memasukkan tiga, nah dia akan keluar dari loopnya. Cuman yang Gesa harus print ada tuh. See you soon. Nah, gitu. Di kedua juga kayaknya harus dicetak deh, Gesa. Setelah di Dell dicetak deh kayaknya. Di baris ke-11 print student card juga deh. Mhm. Nah, sekarang udah sih. Ada yang kurang nggak? Coba dilihat. Hmm. Waduh, bener nggak? Oh, bener ya. Yuk, Gesa. Parah banget sih Gesa nih. Oh iya bener. Check out-nya nama saya Borak dan saya akan enter title lagi. Tiga untuk exit intinya ya. Loh, oke. Kalau tiga dia exit nggak Gesa?
Hold on. Oh, Gesa belum mengulangi nih. Baris ke-4 itu ditaruh di baris ke-12. Enter di baris ke-12. Mister lupa bilang. Karena while loop ya. Di luar elip, di luar. Nah, nah gitu. Gesa, Gesa. Ah, itu harus 3, 2, atau 1 ya. Oke. Coba masukkan 2. Dua. Mhm. Oh, Oh, nggak pakai titik. Coba 2 langsung. Check out-nya nggak ada. Oh, mungkin kita perlu cek dulu ya. 2 ini kan ada ketika nomor 1 ada, guys saya. Oh, gini aja bilang kalau gitu. If di baris ke-10 tekan enter. If check outs-nya itu in student card, titik 2. Check outs-nya itu tanda petik. Kasih tanda petik, guys saya. Oops. check out. Nah, kemudian itu didalemin. Del sama print-nya itu. Apa namanya? Del-nya doang, del-nya doang. Print-nya nggak usah. Nah, itu. Ayo. Jangan. Jangan ini direkam loh, Gisa. Gisa, ini direkam loh. Oke. Nomor 3 coba exit. Hmm, apa yang salah? Coba langsung 3 masukin, Gisa. Oh, itu nggak ada spasi, Gisa. Di baris ke-4 itu 1 nggak ada spasi. 1 langsung. Nah, itu. Nah, itu juga di take out-nya itu juga. Nah, itu. Enggak, semuanya ya, Gisa. Nah, gitu. Komanya ada spasi kalau komanya. Oke, gone. 3 coba. Hmm, coba lihat gambarnya, Gisa. Kok masih belum benar ya? Enter a title udah. Oh, kata reader card-nya yang nggak ada, Gisa. Kata reader card-nya yang nggak ada. Jadi, oh iya, iya, iya. Print di baris ke-9. Print reader card gitu. R-nya gede, R-nya gede. Titik 2, koma. Kayaknya baris 13 juga. Kemudian di baris ke-14 itu ada tulisan your action dulu. Apa nih? Input dalam kurung coba lihat di baris. Nah, itu tuh kan di your action katanya. Bukan lagi 1 take out. Nah, itu tuh pintar.
Enggak, itu tetap kok. Personal account malah tulisannya yang itu. Personal account harusnya. Itu tuh enggak kisah tulisannya personal account. Titik dua. Waduh, coba. Tiga coba langsung dimasukin. Hmm. Reader card titik dua Gesa. Reader card di baris 13 titik dua. Reader card titik dua. Mana? 13. Bukan. Maksudnya itu reader cardnya taruhin titik dua. Udah? Udah. Wah. Oke. Satu soal lagi yuk. Habis itu kita cukupkan sampai hari ini. Ya. Ayo, gimana? Yang berlaku hanya untuk daftar, yang mana untuk kamus, yang mana? Setiap elemen diakses itu untuk kamus. Untuk kamus doang itu. Itu untuk kamus doang. Dengan nomornya untuk list doang. Untuk daftar doang. List doang. Itu untuk dua-duanya. Oke, pintar. Oke, cukup ya? Ya. Oke. Yeay. Oke, boleh stop share. Sekarang kita coba recap untuk pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang kamus, Gisa ya. Oke? Oke. Boleh sebutkan kepada Mister apa aja apa perintah yang Gisa ketahui tadi tentang kamus? Dil. DEL. Del untuk ngapain? Deal untuk ngapain? Ngehapus. Oke, kalau append Menambahkan. nggak ada ya, nggak ada di dalam K. Kalau kalau mau menambahkan elemen di dalam kamus pakai apa? eh Sebut kamusnya. se ya, Boleh tulisin Mister di chat. Gimana cara menambahkan elemen? Ya, betul. Aduh, di copy paste lagi tadi. Parah memang. Tapi cerdas ya. Oke, kalau mau oh apa? Mengurutkan. nggak bisa. Nggak bisa, betul sekali. Kalau mau, misalnya, Mister ingin apa mengganti kata ardiannya menjadi Ganesha, gimana caranya? Yang tadi tuh guys, yang Gesa berikan itu. Misalnya, Mister ingin ganti kata ardiannya menjadi Ganesha. Nggak tahu. Tinggal diganti kata ardiannya ya. Sesimpel Oh, itu. Aduh, aduh. Kalau mau membuat kamus kosong gimana caranya? Ada dua cara loh yang Mister kasih. Gimana? Belum kelihatan di chat Zoom. Oke, itu cara satu. Cara yang kedua, delete semuanya. ah,
delete semuanya. Enggak, DICT ya pakainya. Oh, DICT, oke. Kemudian kalau yang ini Gesa, ini agak apa namanya? Untuk mengambil nilai dari kamus gimana caranya? print. Print itu mencetak. Cuman misalnya kamusnya itu tuh di atas tuh, saya ingin mengambil nilai dari kamus. Gimana caranya? Kalau di list kan pakai nomor indeksnya. Kalau di kamus pakai apa? Is. Keys. Kunci. Betul sekali. Oke, Mister Pikir cukup. Terakhir untuk refleksinya. Ini mudah, medium atau susah, Gisa? Kalau nggak dibantu nggak bisa. Kalau tapi overall, I mean ini ya, so far Gesa, Mister lihat udah tahu apa intuisinya gimana gitu. Jadi Mister sangat mengapresiasi itu. Dari Oh, sisi Gesa, ini mudah, medium atau susah? medium. Medium. Di bagian mananya yang medium? Yang keempat medium, yang kelima susah. Oke. Oh, yang ketiga itu agak mudah gitu ya. Iya. Oh, berarti kalau sudah kayak mencampur while sama for itu udah agak-agak gitu ya. Apalagi ada kata boraknya gitu ya. Parah sih gitu ya, Bang. Gitu ya gitu saya. Oke, oke, Mister paham. Oke, terakhir ya terima kasih ya guys ya. Besok Mister akan coba cara yang lebih baik lagi. Tapi kedepannya Mister pikir akan lebih mudah sih ya Gisa. Soalnya kita akan membuat aplikasi nanti. Oke, Aplikasi. ya aplikasi yang akan Gisa buat nanti. Hmm, Perlu install sesuatu dan Mister akan arahkan nanti. Oke, terakhir Mister ingin mengapresiasi kerja kerasnya Gisa, kemudian agileness-nya Gisa. Tadi saat Mister di belakang, Mister pikir, aduh kayaknya Gisa bakal stuck nih di nomor 3. Serius Gisa, serius. Tetapi ternyata bisa sampai nomor 4. Dan jarang loh siswa yang bisa, saya harus menggunakan langsung fungsi input gitu. Mereka menggunakan print biasanya. hmm, Jarang yang menggunakan input. Dan Gisa salah satu yang agile-nya cukup tinggi gitu. Semoga ini tetap dikembangkan guys ya. Dan saran Mister cara mengembangkannya satu-satunya banyak praktik doang sih guys ya. Sama melihat banyak contoh-contoh soal. Oke? oke. Itu apresiasi dari Mister dan info terakhir minggu depan kita libur, Gesa. Oke, Mister ingin mengurus studi keduanya Mister sama apa namanya mau ya mengurus beberapa hal juga. Jadi 1 minggu itu kita libur ya. Oke? Ya, oke. Yeay, senang banget kayak. Oke, dan untuk yang pengganti hari Selasa nanti kita di hari Minggu ya. Oke? Oke. Jam 7 malam. Oke, ada yang mau kita sampaikan? Enggak. Nggak ada. Thank you ya untuk hari ini. Dan Ya, kita jumpa lagi di hari Minggu. Bye-bye. bye bye.